Jadi si Pala itu protes sama gua karena ada satu hal di mobil Chery Tiggo 8 Premium yang dia beli itu gua copot. Ya, barang itu adalah BRQ. Karena BRQ dari mobilnya Pala sebelum diserahkan udah gue pindahin ke mobil lain. Jadi setelah sekian lama mobil ini, si Tiggo 8 Premium ini di handover ke gua baru sadar ada yang berkurang. Ya memang sih dari aksesoris semua udah dicopot ya. Tapi ada satu yang gua harap tuh nggak dicopot sebenarnya. Itu top fueler dari BRQ ya. Ternyata di mobil ini dicopot. Sementara selama di Subang gua pakai, itu gue sering banget ngisi di bensin eceran karena kan rumah gue jauh banget dari pom bensin ya. Dan beneran, karena itu dicopot, memang gue ngerasa gitu ya, karena kan mobil ini udah dibawa kemana-mana ya, termasuk di 1 Million Journey gitu ya, sejauh-jauh itu, terus ngisi bensin juga nggak pernah tahu kualitas bensinnya gimana, kayak ada yang beda gitu selama nyetir. Yang ternyata bener, 38 dicopot top fueler sama Ridwan, bener-bener dah. Tuh kayak gitu tuh, yang dipasang di situ tuh. Itu untuk, ya ngebersihin lah, kalau misalkan ada kualitas bensin yang kurang bagus lah, kayak gitu. Tuh kan bener, sudah tidak ada top fuelernya. Pantesan ngerasa beda aja nih mobil nih. Apalagi sempat ngerasain pom bensin pinggir jalan. Nasibnya gimana ya? Pokoknya gue mau protes ke Ridwan supaya bisa dipasang lagi top fuelernya. Jadi hampir semua mobil gue tuh gue pasangin BRQ ya. Kenapa? Karena kalian tahu sendiri kan, kita nggak tahu ya, terutama mobil kita kan kita sewain gitu ya. Terus juga mobil banyak yang pakai juga bukan tangan kita sendiri. Kita nggak tahu diisi bahan bakar apa, isi bahan bakarnya di mana, dan kualitasnya bagaimana gitu. Apalagi di Chery Tiggo 8 yang kita pakai buat 1 Million Journey, di Sulawesi itu akhirnya kita pasang BRQ. Dua-duanya dengan harapan kalau misalkan kita lagi perjalanan kayak gitu terus kita nggak dapat BBM yang sesuai, karena Tiggo 8 Premium dan Tiggo 8 Pro Max itu dia minimal RON 92 alias Pertamax atau Shell Super atau Vivo 92, dan kalau BP apa BP? Ya begitulah pokoknya yang 92 ya. Kalau misalkan ternyata kita ketemunya RON 90 ya, minimal kita pasang BRQ, fuelnya itu udah terkatalis sama si BRQ itu, efek ke mesinnya itu nggak terlalu parah gitu dibandingkan kita pakai RON 90 biasa. Dan benar kejadian, ternyata di Kalimantan ya kita itu susah sekali mendapatkan BBM ya. Jadi ternyata yang susah itu bukan cuma diesel ya, cuma diesel itu lebih parah lagi. Jadi biosolar tuh antrinya luar biasa. Dex itu banyak nggak ada di Kalimantan tuh. Kalau di kota-kota besarnya mungkin ada, tapi di tempat-tempat yang agak terpelosok itu agak susah. Dan satu waktu kita di satu daerah, kita cari bensin tidak ketemu, kalau nggak salah di daerah Malinau situ ya, Kalimantan Utara. Akhirnya kita ketemu pom bensin, itu benar-benar tutup, pas kita datang baru dibuka. Dan isinya cuma ada Pertalite 90. Akhirnya kita isi full tank. Cuma ada Pertalite doang. Waduh. Ya sama aja Pertamax kok. Nggak perlu pakai QR. Oh ya Oh udah. Ya. Alhamdulillah. Nah Pertamax tuh ada tuh. Itu Pertalite kali Pak. Nggak ada. Itu Pertamax tulisannya. Tapi tadi bapaknya ngomong cuma ada Pertalite. Pertalite. Berarti ya bener. Dia jujur Pak. Yang punya toko jujur. Adanya Pertalite doang. Tapi tulisannya Pertamax nih gimana ya? Ya udahlah isi aja. Dan alhamdulillah sampai sekarang mobil itu mesinnya masih bagus dan belum ada kendala. Gak cuma itu juga, di Laos juga kita sempet isi RON 90 karena 92, 95-nya itu nggak ada, jadi cuma hanya tersedia 90. Itu kita isi lagi di sana seperti itu. Ya, lanjut ke Cina, kita rata-rata ngisi 92 terus sih. Jarang kita isi sampai 98 gitu, jarang ya. Kecuali waktu kita di Malaysia. Karena di Malaysia itu RON 95 itu subsidi. Jadi yang bisa isi itu hanya orang sana ya. Kecuali waktu kita di Sabah ya. Karena waktu itu kita di Sabah nyari kemana-mana RON 97, 98 itu nggak ada. Adanya RON 95. Sampai akhirnya kita tanya orang gitu ya. Pak, minta tolong dong. Saya mau isi bahan bakar. Dari tadi nyari RON 97 itu tidak ada semua. Hanya 95, 95, 95, dan 95. Kita bensin sudah tinggal dikit, jadi terpaksa kita harus isi 95. Apakah bisa dibantu? Ternyata bisa dibantu dan kita isi 95 full lagi waktu kita ada di Sabah. Tapi bukan niatnya kita mau mengambil jatah subsidi warga Malaysia, tapi memang karena nggak ada pilihan lain akhirnya kita isi yang 95.
Kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang mobilnya masih bagus dan waktu mobilnya mau gue serahkan ke Pala, itu kita copot ya BRQ-nya. Gue pindahkan ke mobil lain. Jadi emang Cherry Tiggo itu baik yang Tiggo 8 Pro Max atau Tiggo 8 biasa yang premium 1500 cc itu kalau kita buka tangki bahan bakarnya ada tulisan 92 atau lebih ada garisnya. Jadi bisa 92 atau lebih. Nah, Pertamax itu harganya masih sama 12 ribuan. Tapi kalau Pertamax Turbo itu udah mahal banget termasuk juga CLV Power atau kayak BP dan kawan-kawan yang di atas 92 ya. Nah kalau Pala sendiri memang dia biasanya pakai Xenia ya. Cuman nggak tahu gimana ternyata si Cherry Tiggo 8 Premium itu bisa tembus QR code sama dia ya. Biar bisa isi Pertalite. Sama dia diisiin Pertalite terus tuh. Nah dia bilang udah isi Pertalite. Pertalite-nya agak ngantri. Dia isi Pertamax kok rasanya beda gitu kan. Nggak kayak dulu waktu 1 million journey kita isi Pertamax. Udah pakai barang segelondong, sekarang roof rack-nya udah dicabut dan kawan-kawannya dilepas. Kok katanya lebih ngacir gitu yang dulu gitu kan. Nah, udah diservis juga sama dia, tetap katanya baik-baik aja mobilnya. Akhirnya dia sadar, oh ternyata BRQ-nya nggak ada. Nah, jadi dia mau pasang BRQ lagi ya. Dan gue itu sama BRQ itu udah lama banget ya. Jadi pertama kali sama BRQ itu gue awalnya gue menolak terus ya. Kenapa? Karena gue nggak mau ya mengetes barang-barang begituan, apalagi gue pernah diajakin ngetes barang, ngetesnya di mobil dia gitu. Terus akhirnya waktu itu gue bilang, ya udah nggak apa-apa dites di mobil saya di Expander. Tapi tesnya ini ya terukur ya. Artinya saya pengen pakai dyno yang pertama. Dan yang kedua kan klaimnya katanya bisa ngurangin emisi. Saya mau diuji emisi beneran gitu. Terus yang ketiga karena bilangnya bisa lebih irit, saya coba tuh dengan metode yang sama. Sebelum sama sudah, yaudah akhirnya saya pakai Expander. Itu kita tes dyno, dynonya gue sendiri yang nentuin. Kita ke KS Nusa sama Mas Ovi ya. Sebelum dan sesudah, hasilnya ternyata emang berubah, beda. Ya, jadi tenaganya lebih berasa. Dan yang kedua, kita uji emisi, emisinya juga turun. Dan yang ketiga, gue uji bahan bakar keiritannya seperti apa. Tapi dengan catatan, setelah gue coba uji bahan bakar yang pakai cruise control, menurut gue iritnya itu karena dia tenaganya lebih gede. Dia tuh main RPM-nya lebih rendah gitu, ngegasnya nggak kayak sebelum pakai BRQ gitu ya. Jadi lebih ke karena powernya nambah, dia jadi lebih irit sih kalau menurut gua ya. Dan waktu itu gue ditantang juga si Santa Fe isi biosolar ya. Gua awalnya nggak mau juga, tapi dibilang kalau misalkan nanti rusak Santa Fe-nya isi biosolar, ya BRQ yang tanggung deh. Karena dia udah sampai 60.000 pakai biosolar buat pengujian masih bagus-bagus aja dan gue udah pernah bongkar tuh Santa Fe-nya tuh. Gue ngeliat EGR-nya dan kawan-kawan ternyata masih bagus ya. Dan waktu itu Santa Fe diisi biosolar, jalan 20.000 km. Dan itu juga kita dyno ya. Kita dyno sebelum sama sesudahnya. Dan kita tes uji emisi juga. Dan gue baru tahu ternyata uji emisi buat diesel sama bensin beda ya. Kalau si diesel itu yang diuji opacity-nya, ya, kepekatannya. Dan alhamdulillah ternyata baik-baik aja sih setelah 20.000 km. Terus mobilnya waktu itu udah gua jual ya buat bikin rumah singgah sedekah rombongan yang ada di Rembang. Cuma kalau sekarang gua nggak merekomendasikan kalian pakai biosolar ya karena itu bensin subsidi dan kuotanya terbatas ya. Jadi setelah gua ngeliat Kalimantan sepanjang itu orang antri solarnya buat ngisi truk dan kawan-kawan ya mendingan buat itu aja deh. Kalian pakai mobil pribadi sebaiknya mengalah aja beli Dex atau Dex ya. Tapi kalau emang pengen lebih diiritin lagi, kalian bisa pakai BRQ. Nah semenjak itu semua mobil gue itu gue pasangin BRQ dan kalau misalkan mobilnya mau dijual itu BRQ-nya gue copot dulu. Habis itu kalau ada mobil lain lagi baru kita pindahin BRQ-nya ke mobil itu. Kecuali di mobil listrik ya. Karena BRQ sendiri itu dia garansinya 400.000 km masih bisa efektif. Nah sekarang kita kembalikan ke Pala karena Pala mau pasang BRQ ya. Emang bener-bener dia kagak mau rugi banget ya. Salam, lu ngapain video call dah? Ini gue mau protes, mobil serah terima ada yang dicopot. Gue butuh soalnya. Gue gak lihat ya video call lu ya. Nih. Gue lagi nyetir. Iya nggak apa-apa. Top filurnya dicopot pak. Tapi memang dicopot kan, mobilnya mau bang. Nggak begitu. Gue butuh. Masa dicopot sih? Aduh, gimana? Kalau mau pasang aja. Pasang lagi ya, nggak apa-apa ya. Ada tambahin cicilan ya? Ya, tambahin cicilan lagi. Ya nggak apa-apa, tambahin 100.000 aja sebulan. Oke? Ya udah, yang penting kepasang soalnya gue butuh banget ini ya. Nggak apa-apa ya? Oh ya udah. Ya udah, sip.
Oke, langsung ke BRQ aja ya. Ya, langsung biar nih gue berangkat nih langsung nih. Dasar. Ya Pak, makasih ya. Assalamualaikum. Ya, salam. Udah, kita langsung berangkat BRQ aja dipasang lagi. Aduh, ada-ada aja dah. Jadi nambah kerjaan. Oke, kita sudah sampai di BRQ Indonesia di Kelapa Gading. Dan begitu sampai, langsung dicolok untuk uji emisi. Karena pengen tahu, before and after dipasang tuh bagaimana. Sebenarnya udah dipasang sebelumnya, cuman dilepas. Jadi kita pengen tahu aja lah sebelum dipasang lagi, hasilnya seperti apa. Ya, sudah diuji emisi sebelum pemasangan. Kira-kira hasilnya bagaimana? Nah, kebetulan hasilnya sih lebih apa ya? Kalau maksimal untuk tahun baru kan 100 ppm. Ini kebetulan dapat hidrokarbonnya tuh hasilnya 119. Jadi melebihi ambang batas maksimalnya 100%. Kenapa penyebabnya kira-kira? Mungkin dari bahan bakarnya juga bisa, dari busi juga bisa, filter udara juga bisa. Cuman yang intinya sih data yang kita cetak di sini print hasilnya 119 ppm. Jadi lebih dari ambang batas maksimalnya. Oh gitu, Jadi ya. nggak lolos. Nggak lulus uji emisi. Iya. Kalau dites di kepolisian nih nggak lulus di uji Nggak emisi lolos nih. juga. Oh gitu. Iya. Ya udah nggak apa-apa lah. Berarti dipasang lagi aja lah. Oke. Aman dipasang ya? Aman, siap. Bisa ya? Bisa. Sebenarnya gue penasaran kenapa uji emisinya hasilnya buruk gitu di atas ambang batas gitu ya. Karena setahu gue penggunaan BBM yang mungkin kondisinya tidak bagus gitu ya. Cuman kejadian kalau nggak salah cuman di Laos sama Kamboja. Karena bensin di sana tuh kurang yakin gue. Pom bensinnya banyak pom bensin yang kelihatan jelek gitu loh. Sama terakhir pakai Pertalite itu kalau nggak salah pas 1 million journey itu pas di Kalimantan, pas di Borneo 360, udah itu doang. Makanya gue tetap maksa buat masang BRQ lagi supaya hasil emisinya bagus. Jadi kalau ada pemeriksaan aman-aman aja. Jadi ini dia top fueler yang diomongin dari tadi. Ini nanti dipasang di sini ya? Iya, kita nyambungnya ke len yang masuk ke mesin, len bahan bakarnya. Ya, jadi bahan bakar sebelum masuk ke mesin pembakaran masuk lewat sini dulu. Iya. Lewat sini dulu baru Masuk lagi ke mesin. pembakarannya. Nah, ini kita juga bakal dipasangin ini juga. Ini yang buat intengnya. Tank B8 ya. Inteng B8. Jadi ntar dimasukin ke tangki BBM ya? Iya. Jadi masuk tangki BBM, betul sekali. Nah, mau tanya dikit. Ya. Sebenarnya manfaat utama dari pasang BRQ itu apa? Ya sebenarnya sih untuk ngejaga bahan bakar itu sendiri, jadi lebih fresh. Misalkan mobil jarang kita pakai itu bahan bakar itu masih terjaga. Jadi nggak cepet basi lah istilah ininya. Oh, kalau misalkan kita udah pakai bahan bakar yang bagus biar nggak cepat basi lah gitu ya. Jadi lebih ngejaga aja kualitas bahan bakarnya itu sendiri. Gitu. Mungkin kalau buat teman-teman yang masih awam BRQ itu apa ya kayak gitu penjelasannya. Jadi bukan sekedar untuk penghemat BBM ya. Bukan. Karena kan penghematan itu sendiri bisa tercapai, bisa kita dapatkan karena dengan bahan bakarnya yang bagus, pembakaran sempurna, nah otomatis dengan tenaganya juga dengan pembakaran yang bagus, nah itu tenaga juga dapat, pembakarannya pun pasti juga maksimal juga. Jadi bahan bakarnya lebih efisien. Begitu teman-teman. Jadi bukan serta-merta langsung jadi hemat BBM enggak, tapi karena kualitas BBM-nya jadi lebih bagus, pembakaran lebih sempurna, yang jelas jadi berpengaruh ke kehematan BBM-nya itu. Gitu. Ini kita lagi pemasangan, ini mau pasang top fueler dulu berarti ya. Iya. Nah ini gue penasaran juga, emang kalau top fueler itu bisa digunakan di semua mobil? Misalkan nih kita beli mobil baru, sebelumnya udah masang ini, mau dipindahin ke mobil yang lain bisa? Kalau untuk produk tipe yang top fueler ini bisa ke diesel, bisa ke bensin. Jadi misalkan kita pertama pasang di mobil bensin nih, nah mobilnya kita jual. Kan masa aktifnya kan kurang lebih 400.000 kilo nih. Ya. Nah itu bisa kita ambil lagi, pindah ke mobil diesel kalau pakai produknya yang top fueler ini. Oh gitu, jadi Bisa pindah. nggak masalah ya mobil sebelumnya diesel, terus kita punya mobil bensin dipindah ke situ nggak masalah ya. Tapi pasti dibersihin dulu dong. Iya, bersihin dulu. Nah itu tuh, fleksibel banget punya top fueler dari BRQ ini. Pemasangannya sudah selesai dan terlihat cukup mudah untuk pemasangannya. Gue juga baru tahu lagi sekarang. Dan tadi selain di top fueler dan juga dimasukkan juga inteng B8 4 buah ke dalam tangki BBM, tapi bukan
dari tangkinya ya. Dari tutup tangkinya lewat kolong supaya lebih maksimal menjaga kualitas BBM dari kendaraan yang dipasangkan. Setelah dipasang BRQ, mobil kembali diuji emisi dan hasilnya Dan inilah dia hasil uji emisi setelah dipasangin BRQ, top fueler sama inteng. Angkanya 0. Ini bener ya? Bener jadi 0 ya. Tadi kan 119 ppm. 119. Setelah kita pemasangan BRQ, terus running kurang lebih setengah jam, setelah kita tes uji emisi ulang, hasilnya jadi turun drastis. Kenapa harus pas panas banget? Karena kan nunggu kinerja mesin dulu, ya biar sirkulasinya juga udah ke tabung top fueler, balik lagi ke tangki lagi. Jadi sirkulasi dulu, nunggu proses lah sebenarnya. Oh berarti kalau mobil nggak dirawat juga pengaruh lah ya? Bener, pasti pengaruh itu. Oke gitu teman-teman. Ya segitu aja. Dan akhirnya Chery 38 dipasangkan kembali BRQ supaya kualitas BBM-nya tetap terjaga. Walaupun sembarangan ngisi BBM di bukan pom bensin ya. Oke itu aja. Terima kasih banyak. Saya Palaseno. Sampai jumpa di video Ridwan berikutnya ya. Bukan video gue ya. Ya pokoknya itu lah ya. Terima kasih banyak. Nah, begini nih yang gue mau nih. Baru mantep.